Pernah nggak sih kalian merasa lagi terjebak di tengah badai kehidupan dan rasanya butuh banget tempat buat berlindung? Ternyata, salah satu lagu rohani paling terkenal di dunia itu lahir dari badai yang beneran loh. Hari ini, kita bakal kupas tuntas kisah luar biasa di balik lagu itu. Dan gimana sebuah celah batu di tengah hujan lebat bisa melahirkan pesan perlindungan yang abadi. Nah, ini dia intinya. Ayat inilah yang jadi fondasi dari semua yang akan kita bahas. Ide bahwa Tuhan itu gunung batu yang kekal bukan cuma kata-kata puitis biasa. Coba deh, bayangin sesuatu yang sama sekali nggak bisa digoyahkan. Itulah janji yang ada di sini. Dan janji inilah yang jadi inspirasi lagu yang akan kita bedah bareng-bareng. Jadi, gimana ceritanya sebuah lagu bisa lahir dari badai? Semuanya dimulai dari seorang pria, cuaca yang lagi parah banget, dan sebuah tempat perlindungan yang sama sekali nggak terduga. Coba deh bayangin situasinya. Pendeta Augustus Toplady lagi jalan kaki di pedesaan Inggris. Tiba-tiba, langit jadi gelap gulita, petir menyambar, dan hujan turun deras banget. Dia ada di alam terbuka, nggak ada tempat berteduh, benar-benar dalam bahaya. Dan persis di saat dia udah mulai putus asa, dia lihat itu, sebuah celah di batu karang raksasa. Tanpa mikir panjang, dia langsung masuk ke dalamnya. Seketika itu juga, suara angin yang menderu dan hujan yang deras jadi lebih tenang. Di dalam celah batu itu, akhirnya dia aman. Nah, disinilah momen ajaibnya terjadi. Waktu Toplady duduk di situ, aman dari badai di luar, dia dapat pencerahan. Batu yang melindunginya secara fisik ini kan gambaran yang sempurna. Dia sadar, inilah persisnya yang Kristus lakukan untuk jiwa kita di tengah badai-badai kehidupan. Pengalaman ini melahirkan kebenaran teologis pertama dan paling utama dari lagu tersebut. Ini bukan lagi soal berlindung dari hujan, tapi tentang menemukan rasa aman yang abadi. Dan baris pertama dari lagu yang dia tulis ini merangkum semuanya. Batu karang yang memberinya perlindungan fisik jadi metafora untuk Kristus yang terbelah. Ini merujuk langsung ke lukanya di kayu salib. Luka itulah yang jadi tempat persembunyian rohani kita dari badai dosa dan penghakiman. Jadi, apa artinya ini buat kita sehari-hari? Kita semua kan pasti bersandar pada sesuatu ya, karir, uang, atau bahkan hubungan. Tapi kita tahu, semua itu bisa goyah. Pesan dari lagu ini simpel banget. Waktu badai datang, jangan lari ke hal-hal yang rapuh. Larilah ke gunung batu, karena cuma di sanalah kita bisa menemukan keamanan yang gak akan lekang oleh waktu. Tapi, ternyata pencerahan Toplady nggak berhenti sampai di situ. Di dalam celah batu itu, dia merenungkan ide besar kedua yang jadi inti imannya. Pertanyaan tentang gimana sih kita sebenarnya diselamatkan? Dan di sini kita lihat ada dua jalan yang beda banget. Di satu sisi ada usaha manusia untuk jadi cukup baik, yang kalau diibaratkan kayak kita coba membangun jembatan sendiri. Di sisi lain, ada yang namanya kasih karunia, sebuah jembatan kokoh yang udah dibangunkan untuk kita. Sebuah hadiah yang cuma perlu diterima, bukan diusahakan. Lirik ini wah, kena banget ya. Intinya bilang gini, nggak peduli seberapa banyak perbuatan baik yang kita kumpulkan, itu nggak akan pernah cukup untuk melunasi utang kita. Ini adalah momen pengakuan yang jujur. Kita butuh bantuan, sesuatu yang datang dari luar diri kita sendiri. Jadi, inilah inti dari kasih karunia. Anggap saja begini, keselamatan itu bukan gaji yang kita dapatkan dari kerja keras, tapi hadiah yang diberikan cuma-cuma. Semuanya murni datang dari Tuhan untuk kita. Paham soal ini bisa jadi salah satu hal yang paling membebaskan dalam perjalanan iman loh. Oke, jadi kita aman di dalam batu karang, dan keselamatan itu adalah anugerah. Terus, apa sebenarnya yang kita terima? Nah, ini membawa kita ke poin teologis yang ketiga. Dan ini tuh kayak paket 2 dalam 1 yang luar biasa. Pertama, semua kesalahan kita di masa lalu dihapuskan, diampuni sepenuhnya. Kedua, kita diberi kekuatan untuk mulai lagi, untuk dibersihkan dari kebiasaan-kebiasaan buruk yang sama. Jadi ini bukan cuma sekedar pengampunan, tapi ini adalah transformasi. Nah, dampaknya dalam kehidupan sehari-hari itu besar banget. Pertama, kita bisa melepaskan beban rasa bersalah yang berat itu. Terus, karena kita sangat bersyukur atas pengampunan ini, kita jadi termotivasi untuk hidup lebih baik, bukan karena takut dihukum, tapi karena cinta. Ini jadi bahan bakar buat kita benar-benar move on, ninggalin masa lalu, dan jalan ke depan dengan lebih ringan. Dan yang terakhir, lagu ini membawa kita ke cakrawala terjauh dari kehidupan. Sebuah iman yang bertahan bukan cuma melewati badai hari ini, tapi sampai ke akhir perjalanan kita. Pesan pentingnya gini, iman ini bukan buat keadaan darurat doang. Ini adalah sesuatu yang kita pegang setiap hari. Mau cuaca lagi cerah atau badai lagi datang, pegangan ini tetap ada, bahkan sampai di napas terakhir kita nanti. Jadi, panggilannya adalah untuk sebuah iman yang konsisten. Ini tentang membangun seluruh hidup kita di atas fondasi yang kokoh ini.
hari demi hari. Artinya, kita belajar untuk percaya sama Dia bukan cuma pas lagi susah, tapi juga pas lagi baik-baik aja. Ini adalah perjalanan panjang, sebuah maraton iman di mana kita terus berlari dengan setia sampai garis finish. Jadi, setelah kita bedah semua ini, inilah intinya. 4 langkah ini adalah undangan praktis dari lagu tersebut. Ini adalah ajakan untuk berhenti membangun hidup di atas pasir yang gampang bergeser dan mulai membangun di atas batu karang yang akan bertahan selamanya. Dan kita akan tutup dengan pertanyaan ini untuk Anda renungkan. Ketika badai datang dalam hidup Anda, apa atau siapa batu karang Anda? Lagu dari Augustus Toplady yang lahir dari badai nyata menawarkan satu jawaban yang kokoh dan sudah teruji oleh waktu. Pertanyaan terakhirnya adalah, apakah itu juga jawaban Anda?